Seluruh negara-negara Islam menjilat Israel, cuman Indonesia aja belum. Atau mungkin sudah tapi pura-pura, belum. Kita nggak tahu. Tapi seluruh negara-negara Islam mereka jilat Israel hari ini. Nah, saudara lihat kelahiran antikris. Ya, ada satu tanduk dari dalam Daniel 7, ada satu tanduk yang menyombongkan diri. Nah, satu tanduk ini nanti yang menjadi antikris. Terus lihat nanti ada nabi palsunya. Waktu Yesus berkata, nanti ada nabi-nabi palsu. Itu plural ya, ada nabi-nabi palsu. Itu bukan siapa? Yang nabi palsu yang di India, yang ngaku Yesus. Nah, Sai Baba, terus ada lagi yang ngaku, bukan itu. Nabi-nabi palsu. Satu, ya, adalah Muhammad. Saudara nonton video saya, nubuatan tentang Muhammad dan Islam di YouTube. Itu adalah nabi palsu yang pertama. Lihat gurun. Lihat dia ada di dalam bilik. Lihat dia ada di gurun. Bilik di gurun itu kan Ka'bah. Itu tentang Muhammad. Nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku, yang menggunakan namaku. Bukan akulah Yesus, tapi menggunakan namaku. Jadi Muhammad kan bolak-balik bilang, oh, si Yesus ini udah ngomong loh, aku mau datang nih, ya, Parakletos, oh, bukan Ahmad mau datang. Nah, si Muhammad jualan nama Yesus. Itu nabi yang pertama. Nabi yang kedua nanti akan datang nabi palsu lagi, ya, nabi-nabi palsu. Nabi yang pertama Muhammad, nabi yang kedua nanti nabinya antikris. Sama, mereka akan menjual nama Yesus lagi dan mereka akan lahir dari Islam, ya. Loh, tapi kan antikris berasal dari kita, Pak. Iya, Muhammad dulu kan Kristen. Dia baca Alkitab. Ya. Dia, makanya orang Islam semua bilang, aku pengikut, oh, kita mencintai Yesus. Tapi Yesusnya beda. Mereka dulu Kristen, mereka dulu bagian dari kita. Tapi kemudian mereka menyangkal penguasa yang telah menjadi manusia. Penguasa, master, yang menebus kita, Yesus. Mereka nyangkal Yesus telah menebus mereka. Jadi, saudara harus jelas itu. Jadi, kita tahu tadi Islam, satu, lahirnya Islam, Wahyu 13 ayat 1 sampai ke 10 tadi, terus Wahyu 11 ayat 18 adalah lahirnya antikris. Nah, kemudian nanti ada nabi palsunya antikris, seperti anak domba, ya, kan? Seperti anak tiruan Mesias, ya, dengan dua tanduk dan berbicara seperti naga. Tapi kalau Yesus, tadi disebutkan, Yesus itu anak domba, ya, dia seperti singa Yehuda, ya. Yesus itu adalah anak domba singa Yehuda. Kemudian ada angka 666. Ya, jelas ya, dihitung angkanya 666. Kalau microchip itu 666 bukan 666. Jadi saudara jangan tuh semua dihubung-hubungkan. Oh, 666. Oh, itu nanti nggak boleh, karena saya tidak percaya dengan teori konspirasi. Itu 666, bukan 666. Jadi saudara jangan tuh semua dihubung-hubungkan. Oh, 666. Oh, itu nanti nggak boleh, karena saya tidak percaya dengan teori konspirasi. Saya lanjutkan, lihat, balik ya, pasal 7, tadi kan tentang, nah ini, pasal 7 itu kan ada 144.000 orang kudus kecuali Ramadan. Ramadan nggak disebutkan karena di dua raja-raja berapa tadi? Itu dan itu ada penyembahan berhala ya. Di suku Dan itu ada penyembahan berhala, makanya Dan itu dihapuskan. 1 Raja-Raja 12 ayat 5 sampai 30. Suku Dan itu ada penyembahan ada bukit berhala di sana. Sehingga suku Dan itu dihapuskan, karena Ulangan berkata dihapuskan dari antara kamu, orang-orang yang ada berhala itu dihapuskan dari antara kalian. Jadi Dan itu nggak dimasukkan. Tetapi mengapa Efraim juga nggak disebutkan? Makanya Efraim juga menyembah berhala. Makanya Efraim namanya diganti kembali menjadi Yusuf. Nah, itu ditulis, kalau saudara lihat, di dalam Mazmur 78 ayat 67, dan di dalam ayat saya lupa ya, satu lagi itu Efraim itu namanya diganti jadi Yosef, jadi Yusuf, jadi dibalik ke Yusuf, nggak disebut lagi tapi jadi Yusuf lagi. Jadi ketika di 12 suku ini, suku Dan nggak disebutkan, tetapi diganti Manasye, dan nama Efraim nggak disebut lagi tapi diganti dengan Yusuf. Ya, itu karena ada di dua ayat tadi, Mazmur 78 ayat 67
Sebentar ya, saya ada Mazmur 78 ayat 67 dan Yeskel 37 ayat 16 sampai 19. Nah, kalau saudara lihat dalam pasal 14, 144.000 orang kudus ini disebutkan lagi, ada nyanyian dari 144.000 orang 144.000 orang kudus ini bernyanyi. Nah, kemudian ada the martyrs of the great, ya, from the great tribulation. Nah, itu ada orang-orang kudus dan martir yang tidak komit kepada angka 666 dan makhluk itu, nggak menyembah makhluk 666 dan tidak menyangkal Yesus, ya, itu semua dituliskan. Kemudian saudara lihat ada 3 malaikat dengan 3 pesan, yaitu Injil bagi seluruh bumi, ya, 3 malaikat dengan Injil bagi seluruh bumi, penghakiman dan penghukuman bumi. Kemudian the fall of Babel. 3 pesan itu ya, Injil, terus pesan Injil, terus penghakiman, hari penghukuman, dan kejatuhan Babel. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengenakan tanda 666, dia akan diselamatkan dari murka Tuhan ini, murka Elohim ini. Saudara lihat pasal 14 ayat 14, ada the Son of Man in cloud glorious, sama dengan Matius 24 ayat 30. Dan saudara cek lagi dalam Matius 14, ada panen yang pertama, ada 2 kali panen, Matius 14, 15, 16, sampai 20. Panen yang pertama, nggak disebutkan. Sama di Matius 24 ayat 31, dari ujung langit sampai ujung langit itu panen yang pertama. Kemudian ada panen yang kedua, the bloody grapes. Wah, itu berdarah-darah. Panen yang pertama itu berarti kita nih rapture, ada pertemuan di udara yang nggak diangkat, itu akan berdarah-darah. Kenapa? Karena akan masuk ke dalam pasal 8 ayat 9, pasal 89 dan pasal 15-16. Lihat, ada 7 trompet. Jadi setelah metra yang ke-6, terus ada 7 trompet. 7 trompet ini dibunyikan. Trompet pertama, ya, fire blood. Trompet yang kedua, gunung api pergi masuk sungai. Lihat ya, di pasal 15-16 ya sama persis ya. Fire blood, terus ada bisul-bisul barah. Tapi bagi yang ada tanda 666. Tapi kalau yang nggak punya tanda, selamat mereka, nggak kena bisul darah ini. Terus ada semuanya, itulah Mesir ini ya. Makanya di atas pembandingnya adalah pasal 15-16 yang biru ini ya. Kolom L dan M pembandingnya. Saudara lihat ada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang menang atas 666, angka 666. Terus 7 cawan murka Allah. Diwakili setiap cawan itu diiringi dengan trompet. Sama persis itu. Nah, saudara lihat, cawan-cawan ini semuanya adalah tulah Mesir. Makanya tadi nyanyian Musa. Lihat, di akhirnya sama-sama pasal 8 dan 9, pasal 9 ayat 20, dan pasal 16 ayat 21. Manusia tetap mengutuki Tuhan. Mereka tidak bertobat. Mereka makin mengutuki Tuhan. Ya, dan mereka makin benci sama orang Kristen. Alkitab berkata, Yesus berkata, mereka akan dibenci oleh segala bangsa orang-orang pengikut-pengikut Yesus ini karena tulah-tulah itu. Ya, nah lihat. Kemudian saudara lihat pasal 17. Nah ini sudah mulai ending ya, pasal 17. Hari penghakiman, ada prostitut wanita pelacur yang duduk di atas makhluk 7 kepala 10 tanduk tadi, ya. Tadi bukan naga ya, ini makhluk. Tadi sama dengan Wahyu 13, ada makhluk 7 kepala tadi Islam, ya, makhluk ada pelacur yang duduk di atas makhluk ini. Terus disebutkan ada 8 raja-raja. Nah, 5 raja-raja sudah jatuh, yaitu Syria, Babel, Persia, Media, dan Yunani. 1 masih, yaitu
Roma, dan satu akan datang, yaitu Arab. Ya, itu baru 7 kan? 5 tambah 7. Yang satunya lagi, saudara lihat, kolom N tadi, yang kolom N, satu lagi adalah antikris. The 10 horns had not yet ruled, but will come. 10 khilafah tadi ya, 10 khalifah tadi belum datang, tapi akan datang. Di zaman Yohanes ya, itu zaman Yohanes. Artinya itu bukan Roma lagi, itu sudah 10 nanti akan datang. Nah, itulah khalifah-khalifah Arab. Dan 10 khalifah ini akan meninggalkan si wanita pelacur ini, consume her, ya, akan dimakan dagingnya dimakan, terus dibakar. Nah, saudara, kalau saudara lihat wanita ini, dia melacur dengan segala bangsa, Wahyu 12 ayat 8, wanita ini, wanita pelacur ini, adalah sebuah kota besar yang memerintah segala raja di bumi. Saudara, ingat siapa yang kota mana yang kota besar, itu cuma satu kota itu negaranya, tapi semua raja-raja takluk sama dia. Ya, segala bangsa, dia itu mencakup segala bangsa dari zaman tahun 325 sampai dengan hari ini. Ya, itu satu kota itu paling ditakuti itu. Kalau dia sudah batuk, ya bahkan Donald Trump mau pegang tangannya aja, dia dikebasin, Donald Trump langsung ciut hatinya. Ya. Terus saudara lihat pasal 10-11 sama dengan 18-19. Ya. Pasal 10-11 adalah Seven Thunder. Itu di seal, kita nggak bisa tahu. Ada Temple of God ada di surga. Itu sama semuanya, ada Wedding of the Lamb. Ya. Pasal 10-11, 18 ada dua saksi Allah. Dua saksi Allah, tadi disebutkan dua saksi Allah adalah orang Kristen dan orang Yahudi yang pegang Taurat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka diundang ke invitation to the wedding of the Lamb, Matius 22. Ya. Terus mereka sudah mati, tapi ya saat itu kan sudah mati, terus mereka diundang. Jadi mereka sudah mati dan mereka sudah diundang. Saudara lihat, sangkakala ke-7 Yesus datang sebagai Raja segala raja, trompet ke-7 itu dibunyikan, dan Temple of God itu diperlihatkan, bait Elohim itu diperlihatkan, ada tabut perjanjian, 1 Korintus 15, ketika sangkakala itu tadi dibunyikan, yang sudah mati akan terlebih dahulu dibangkitkan, kemudian masuk ke perjamuan anak domba, kita yang masih hidup dirubah dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan. Lihat ayat pasal 19 ayat 11, ada white horse, kuda putih, ya, kuda putih dengan nama baru dari Tuhan Yesus. Ya, barang siapa menang, dia akan beritahu nama baruku. Nah, tadi ya, barang siapa menang tadi. Jadi kuda putih ini kita sudah tahu, oh itu Yesus, sudah jelas. Itu nggak usah ditafsir-tafsir lagi kemana-mana. Dan kemudian ada kebangkitan, kita disebut oleh Yesus, Matius 24 tadi disebut oleh Yesus. Ada panen yang pertama, ya, Wahyu 14 ayat 15, dan kemudian dunia perang situ ya, perang benar-benar perang itu. Lihat ini ya, Wahyu Allah ini kita lihat ini. Nah, yuk kita masuk, lihat. Ini jam berapa ini? Oke, sampai sini dulu. Oke, sebentar, tentang Wahyu ini ada mau tanya dulu nggak? Stop dulu. Atau saya lanjut dulu supaya selesai? Saya lanjut dulu ya.